Annyeonghaseyo. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Kita akan kembali di dalam kelas kita. Kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita, belajar bahasa Korea dengan mudah untuk pemula ya. Hari ini apa yang mau kita bahas? Hari ini kita masih membahas tentang dasar ya, masih kelanjutannya. Jadi ini basic pertama. Jadi ada 4 step pertemuan kita. Pertemuan 1 sampai ke 4 ini adalah pertemuan paling basic. Kita belajar bagaimana penulisan konsonan, vokal, dan cara menulisnya. Di pertemuan yang akan datang kita akan belajar mengenai Ohui Mumbop ya, bagaimana tentang grammarnya. Jadi pertemuan ini terakhir kita belajar basicnya tentang konsonan dan juga vokal. Nah, pelajaran yang terakhir kita akan masuk di dalam vokal rangkap ya. Jadi bagaimana sih menulis vokal rangkap Hangul dan juga cara membuat katanya seperti apa. Nah, itu yang mau kita bahas di dalam pertemuan kita hari ini, pertemuan terakhir untuk level dasar, benar-benar basicnya yang harus Anda kuasai ketika Anda belajar bahasa Korea. Oke, sekarang kita masuk di dalam materi kita ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. Jadi harus ingat ini adalah vokal rangkap yang sudah kita pelajari ya. Ada di sini e, juga, y juga, wa, we, wi, wo, we, wi, sama ei. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari AE ini semua adalah penggabungan. Jadi sampai di E pun semuanya sebenarnya penggabungan. Tetapi kalau kita lihat dari 4 huruf vokal rangkap ini adalah yang dari samping ya, yang ditulisnya ke samping. Kalau di sampingnya mulai wa ini nanti ada dari bawah ya, bawah, ada wa. Jadi di atas wa ini contohnya bisa harus nanti kita konsonannya ada di atasnya. Jadi bisa contohnya begini ya, wa. Jadi ini nanti konsonannya ada di atasnya ya, ada di atasnya. Ini yang contoh untuk yang sebelah sini. Kemudian kalau untuk ini yang merah ini contohnya konsonannya ada di samping ya, bisa seperti ini ya. Ini untuk contohnya. Jadi untuk semuanya juga seperti itu. Jadi untuk khusus yang warna merah ini konsonannya ada di samping, dan yang hitam ini nanti konsonannya ada di atasnya. Gimana cara penulisannya lebih jelas lagi mengenai vokal rangkap, kita akan lanjutkan. Nah, pertama di dalam vokal rangkap ini adalah penggabungan ya teman-teman ya, penggabungan antara vokal. Kita lihat di ini contoh wa ini tadi. Ini kemarin kita sudah pelajari, ini huruf O. O ini A. Ya, o a, akhirnya mereka bilang ini wa bunyinya ya. Ini huruf wa. Kemudian contoh seperti yang di sini, ini huruf u sama i. Wi, jadi ya, wi. Nah, itu contoh ya yang bisa kita bahas sedikit saja. Jadi teman-teman bisa pelajari lagi nanti. Jadi intinya untuk konsonan rangkap seperti itu ya. Jadi supaya melekat di kita, kemudian kita akan masuk di dalam contoh-contoh penulisan atau penggunaan kata. Nah, jadi ketika kita berbicara konsonan rangkap ini, walaupun konsonan ini dikatakan vokal ini dikatakan sebagai vokal rangkap, tetapi dia tidak akan berbunyi kalau tidak ada konsonannya. Contohnya ini tadi ya, harus ada konsonannya.
Jadi kalau langsung ini saja wa gitu tidak bisa. Jadi harus ada konsonannya. Misalnya gua, wa ada iyangnya seperti itu. Nah, kita masuk di dalam contohnya dulu ya. Ini juga tadi ya penggabungan kata dari huruf A, kemudian kita tutup begitu ya. Ada A dan kemudian ditutup. Nah, tapi ditempelkan ini jadi ini ya. Nah, gimana cara penulisannya? Tetap tidak bisa berdiri sendiri vokalnya ini. Jadi contoh ini binatang semut. Dalam bahasa Koreanya kemi. Kemi atau semut. Nah, kita sering jumpai semut. Nah, itu cara penulisannya. Atau ini juga bisa lihat ya gambarnya, gambar berdua. Ini adalah gambar kekasih. Kita bilangnya kekasih ya, bukan pacaran tetapi kekasih. Jadi nanti kalau teman-teman nonton drakor mungkin ini so. Nah, ada pertanyaan seperti itu, ini so. Nah, bahasa Koreanya ein, kekasih. Lo punya kekasih nggak? Ini so. Nah, singkatnya nanyanya begitu ya. Kemudian ini makanan Korea yang ada di pinggir-pinggir jalan ya, yang sekarang di Indonesia juga banyak ya. Ini sundae. Ya, cara penulisannya begitu ya. Ingat lagi sun. Kalau kita sun, sun. Jadi 3 ya. Jadi ada bacimnya di bawah n-nya. Sundae. Oke, ini contoh untuk vokal rangkap ini ya, cara penulisannya dan cara membuat katanya seperti ini. Nah, kemudian ini ada ye. Kita bisa lihat ini gambarnya sedang apa? Sedang berbicara. Berbicara antara ibu dan juga anaknya. Ya, berbicara dalam bahasa Koreanya ye gi. Nah, ingat ya. Jadi walaupun y-nya dibaca terlebih dahulu, tetapi harus ada konsonan di depannya. Kalau tidak ada konsonan, tidak bisa dibaca. Jadi tidak bisa langsung begini dibaca yegi, itu tidak ya teman-teman ya. Jadi dia kalau mau berbunyi y, jadi ada iyangnya, konsonan goib yang sudah kita pelajari ya. Jadi kita tulisnya y ya, gi. Ini bicara. Kalau tindakan atau sedang melakukan ya, itu pakai hada. Sebentar. Yegi hada. Ya, ini sedang berbicara. Konteksnya berarti sedang berbicara ya, kita bisa lihatnya. Nah, di sampingnya ini kita sudah lihat ya, ini ada tulisan yegi yedera anyong. Nah, mungkin belakangan ini teman-teman nonton drakor yang baru itu apa, Yumi Cell ya, ada selnya Yumi, ada sel emosi, ada sel pikiran. Nah, dalam kita akan sering mendengarkan kata ini yedera ya, yedra teman-teman, yedra gitu ya. Hei teman-teman, anyong. Halo teman-teman. Kalau sama teman-teman anyong ya, bisa, nggak perlu nopimal. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini bukan SpongeBob-nya atau orang makan ya, tetapi kita lihat gambar SpongeBob menunjuk seseorang. Jadi ini Yenan. Yenan. Dia. Yenan ramyeon 잘 먹어요. Jadi dia ini sangat suka makan ramyeon, atau yenan ramyeon 제일 좋아요. Jadi orang ini atau dia ini
sangat suka ramyeon. Nah, semuanya contohnya seperti ini ya. Jadi itu yenen, dia. Nah, itu contoh untuk kata ye. Nah, kemudian lagi vokal rangkap sama y. Yang pertama ini ada gambar kepiting ya. Kepiting ini singkat, jadi ini G. Jadi kalau di teman-teman sering dengar drakor dan ngomong G tapi kok gambarnya anjing, itu cara penulisannya berbeda ya. Ini kalau G anjing itu pakai yang ini. Nah, gimana cara membedakan yang sebelah dengan yang OI sama yang AI ini? Gimana cara membedakannya? Nah, sebenarnya ketika saya kuliah bahasa Korea di Korea pun, ketika saya menanyakan ini gimana cara membedakannya pun tidak ada penjelasan dari Song Senim itu. Oh, memang bedanya karena secara pengucapan memang sama literally di sini. Hanya katanya kalau kita nanti sudah belajar, kita akan tahu ini ngomong G-nya ini pakai yang apa ketika penempatan atau menggunakan kata penyebutan G-nya itu atau E-nya itu untuk benda apa ya. Contohnya ini, kalau ngomong kepiting terus bilang G, nggak mungkin itu anjing ya, tetapi itu pasti kepiting. Nah, berarti kepiting pakai E yang ini. Nah, ini contoh ya, karena untuk E yang ini dan yang di sebelah ini sangat sama dalam pengucapannya, jadi kita akan sulit membedakannya. Tetapi ketika kita tahu kata apa yang dibahas, kita akan mengerti dia akan menggunakan yang mana. Oke, kemudian di sebelah ini ada buah melon ya. Jadi M E L O N, jadi tergabung ya, L nya double jadi melon ya, penyebutannya melon seperti itu. Kemudian ini di sampingnya ada gambar wahana yang lumayan besar di Korea Selatan ya. Saya sudah beberapa kali pergi ke sini. Jadi ini namanya Everland. Nah, ada tulisannya bahasa Inggrisnya ya. Ini bahasa Koreanya bu L ya. Everland. Everland. Nah, ini kita lihat di situ ya. Kemudian di bawahnya Y. Di bawah ini kita melihat gambar jam. Ya, jam. Jam dalam bahasa Koreanya ini si G. Pakai y-nya ini ya. Oke, jadi walaupun vokal rangkap tetap harus berdiri di samping ataupun di bawah konsonan. Si G ya, itu jam. Oke. Kemudian di sebelahnya ya, ini ada seorang gadis cantik, dalam bahasa Koreanya cantik ya. Jadi ada konsonannya lagi ya. Yepeda. Yepeda. Mungkin kalau teman-teman mungkin dengarnya yepen. Nah, ini maknanya sama, artinya sama. Ini sudah melakukan perubahan kata ya. Kalau ini kata dasarnya saja.
yepeda. Nanti berubah menjadi yepen, yepoyo. Nah, seperti itu ya. Jadi ini yepeda. Kemudian di samping, nah, ketika kita belajar, kita akan sering dengar istilah misalnya, contoh ya, contoh atau misalnya itu pakai y juga. Jadi ketika y, ingat konsonan terlebih dahulu. Kalau y-nya yang mau disebutkan berarti konsonan goibnya yang di depan, y, r, der, o, atau Herode, Mion, nah, atau seperti ini Yeredero, atau lebih sering mungkin kalau untuk belajar menggunakan kata yang Delmion ya, Yeredemion. Jadi misalnya kalau teman-teman sedang bercerita, oh saya ini misalnya apa hobinya, misalnya Yeredemion. Nah, seperti itu ya. Ini contoh tentang Y. Jadi sudah 4 yang kita pelajari untuk vokal rangkapnya. Nah, sekarang kita lihat untuk vokal rangkap selanjutnya. Ini ada wa. Wa yang sering kita lihat ya. Mungkin ada teman-teman yang sedang memakai di sini wa. Ini pakai konsonan dulu, baru vokal o a. Ya, cara nulisnya begitu ya. Jadi konsonan, vokal ini wa, jang, pum, wajang pum atau kosmetik. Ya, kita lihatnya wajang pum atau kosmetik. Nah, kemudian ini toilet. Kalau toilet sering ya, sering mendengar ya. Jadi nulisnya ini pakai h juga, h, konsonan, wa, jang, sil, wajang sil, oh dia. Nah, toiletnya di mana? Kalau pergi-pergi tanya sama orang Korea, wajang sil oh dia. Nah, toiletnya di mana? Nah, ini wajang sil. Kalau teman-teman bilang wajang sil, nah, kalau ingatnya wajang sil saja udah tahu pasti akan ditunjukkan di mana toilet ya. Kemudian ini ada san, gunung berapi. Sannya itu gunung. Hwaga nawa. Jadi udah sering dengar ayo hwaga nawa. Jadi emosinya keluar. Nah, tetapi kalau ini gunung berapi ya, panas, gunung yang panas. Nah, seperti itu. Wah, marah. Nah, kalau ini yang himut makanan, kalau di Korea kita lihat samgyeopsal. Nah, ini kita tahu babi ya, tweji atau tweji gogi biasanya ya. Ini tweji ya. Tweji itu artinya boleh. Kemudian di sebelahnya ada gambar tanda tanya, murenpyo. Sedang ini kita bilang weo, kenapa? Weo, we andeo. Nah, w itu untuk bertanya. Kemudian kita masuk di vokal rangkap oi sama wo ya. W sama wo. Ini kita lihat di sini gambar pabrik ya. Ini wesa. Jadi wesawan itu orang kantoran ya, wesa itu kantor, pabrik ya. Ini kita bisa lihat di
Sini biasa. Kemudian ini ada gambar adik-adik sedang belajar atau sedang mengingat. Mengingat bahasa Koreanya masih pakai udah mengingat. Kata dasarnya udah, nanti tetap bisa berganti jadi wewo. Jadi seperti yang di bawah ini wawanya wewoyo ya. Kemudian di bawah ada gambar robot yang sangat sedih, kesepian ya, sangat kesepian ini ya. Ini Weropta, lagi-lagi Weropta, kesepian. Ini masuk di kata dasarnya ya. Nanti ketika kita masuk di dalam pelajaran selanjutnya bisa menjadi Werowoyo ya, akan mengalami perubahan seperti ini. Makanya untuk pertemuan pertama sampai keempat ini teman-teman harus benar-benar menghafalkan supaya ketika kita masuk di dalam pelajaran grammarnya nanti dan Auhimumbobnya nanti tidak mengalami kebingungan yang sangat-sangat ya. Oke, sekarang di sini contoh wo ya. Jadi wo itu tadi paling sering banyak kata atau vokal rangkap ini digunakan di akhir ya. Yang contohnya ini berat ini mugopta ya, mugopta itu berat loh. Wo-nya mana? Nah ya, ini mugopta ini sebelum perubahan ya. Jadi bisa kecilkan di sini ya, masih terlihat ya teman-teman ya. Ini mugopta ini sebelum ada perubahan. Nanti ketika menjadi perubahan jadi mugowoyo. Ayo mugowoyo. Nah, sering mendengar ya pasti ya kalau ini ya, mugowoyo. Oke. Mugowoyo. Nah, di sampingnya juga sama ya. Selain berat tadi mugopta, ini to diget sama o. To ya. To kita bilangnya wo yo. Towoyo ya. Atau kalau kata dasarnya hanya topta, nanti mengalami perubahan kata ketika kita gunakan menjadi towoyo seperti ini. Kemudian di sini dingin ya, dingin atau cupta itu ciat, c u p d a. Nah, dasarnya ini lagi baru jadi cu wo yo ya, sering dengar ya, cuoyo. Aku nalsi ke cuoyo. Wah, cuacanya dingin tuh seperti ini ya, cupta, cuoyo atau dingin. Oke, kita lanjut tentang w ya. W ini ya banyak juga sih kata. Di sini saya memberikan 3 contoh juga tentang w. Yang pertama ya, mungkin ini yang paling sering kita dengar atau kita lihat, makanya saya memberikan contoh ini.
Yang pertama ini G, W, E. Nah, jadi penulisannya gitu ya. Konsonan U, E. Gue. Guedo. Ya, Guedo. Guedo, Tata Surya. Guedo, Tata Surya. Nah, itu kemudian kalau sebelahnya ini gaun pengantin ya. Gaun pengantin kita atau bahasa Inggrisnya wedding dress. Nah, itu yang dipakai oleh orang Korea ya. Ini W ya, supaya terbaca W-nya jadi harus konsonan goib yang masuk ya, yang di atas. W ding res. Jadi kalau orang Korea itu tidak bisa konsonannya ditulis yang terakhir ya. Di penghujung itu, kalaupun di penghujung harus bacim atau dia harus berada di bagian bawah. Jadi kalau kalau di samping harus ada vokalnya lagi. Jadi contohnya ini wedding dress. Jadi kita nggak bisa nulis wedding dress gitu ya, dress. Oke, wedding dress. Kemudian di sampingnya mungkin ini yang sudah mulai tren buat kita ya, ya mulai di 2016 atau 2017 kemarin mulai booming ya ini. Ya bukan judulnya Onaldo Sarang Sorobke, ini bukan judul ini, tetapi kita sering membaca webtoon ya, web kartun ya, mungkin itu bilangnya web kartun mungkin, tapi webtoon. Nah itu pakai E juga ya, jadi pakai W juga. Gimana bisa terbaca W, U, E. Web, T-U-N, webtoon. Jadi begitu pengejaannya, webtoon, W-E-B-T-O-N, webtoon. Dan yang di bawah ini UI ya, mudahnya begitu ya, UI, wi, 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 wi. Nah ini wi, ini dari huruf U sama huruf I. Nah ini kita lihat ada gambar yang sedang naik pohon, berarti dia berada di atas ya, berarti ada di atas. Mana nulisnya? Wiye, bahasa Koreanya di atas itu wiye. Jadi supaya terbaca wi dulu berarti iyang harus keluar, iyang, u sama i, wi. Konsonan lagi dan e, wiye, ini di atas. Kemudian kalau ini gambar kuping, kuping G, gia, konsonan gia, W, U, I, kui, kui, kuping. Kemudian ini kita lihat ya, kosakata. Ini ada banyak kosakata. Nah, seperti yang sedang kita pelajari hari ini dan beberapa pertemuan yang lain tentang kosakata. Kosakata itu O, H, W, I, O, hui, O, hui, O, hui. O itu biasanya untuk bahasa ya, teman-teman. Jadi kalau bilang Hanguk O, Indonesia O, nah O-nya itu digunakan untuk bahasa. Jadi ketika O, hui ini berisi tentang kosakata ya. Kosakata kalau dano itu kata, ohui itu kosakata. Oke, masih sisa satu lagi dari konsonan dari vokal rangkap kita ya.
sini masih ada 3, jadi ini sudah kita tahu ya gambarnya. Ei, ya mudah ya, konsonan i. Oke, bisa diingat lagi konsonan ei, ja, eija. Nah, kemudian ini hospital playlist ya, yang sudah drakor yang lumayan booming juga di kita, mungkin karena masa pandemi banyak yang WFH, jadi kerja di rumah, jadi sambil nonton drakor ya. Ini salah satunya yang ratingnya juga tinggi ya. Oke, di sini dokter yang ei sa. Jadi kalau kursi eija, kalau dokter eisa. Jadi kalau di drakor biasanya kalau untuk dokter itu tidak dipanggil aisanim, tapi biasanya tetap dipanggil songsenim. Karena itu song itu panggilan, untuk seng itu yang lahir. Jadi untuk orang yang lahir atau memiliki pengalaman lebih dulu, dianggap berpengalaman lebih dulu. Nimnya itu untuk penghormatannya, gelarnya ya gitu. Jadi biasanya dipanggil songsenim. Jadi untuk guru ya yang mengajar ya dipanggil songsenim. Ya, seperti saya ketika mengajar sini seperti ini bisa dipanggil songsenim. Tapi biasanya kalau Korea orang sudah merasa dekat dengan muridnya akan panggil Sam. Jadi tidak semua murid panggil pengajarnya itu Sam, tapi biasanya yang sudah memiliki atau sudah merasa dekat dia akan panggil Sam. Jadi tidak langsung ini guru bahasa Korea saya panggilnya Sam, jadi nggak seperti itu. Tapi kalau Anda ya yang dalam tanda petik ya memang suka merasa dekat dengan orang lain, dia panggil Sam, tidak masalah. Oke, kemudian yang terakhir ini ada gambar sedang rapat. Ini baremnya atau cara pengucapannya bagus buat kita belajar ya. Ini hwe ya, hwe ya, rapat. Nah, oke, itu tadi vokal rangkap yang sudah kita pelajari ya teman-teman ya. Jadi minimal di sini ada sekitar ada 11 vokal rangkap. Jadi 11 kali berapa, ada yang 3, ada yang 2. Nah, jadi segmen bisa hafalkan. Jadi itu menambah kosakata baru untuk teman-teman. Nah ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini di dalam video kita kali ini. Jadi video ini adalah penutup untuk video yang mengajarkan bagaimana penulisan konsonan dan juga vokal, bahkan vokal rangkap ataupun konsonan rangkap, dan bagaimana cara penulisannya. Mulai di video selanjutnya kita akan belajar tentang ohwi dan mumpop. Oke teman-teman ya. Jadi kalau masih belum hafal atau belum paham tentang konsonan dan juga vokal, diulang-ulang saja video 1 sampai 4 ini. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan dan masukan boleh tulis di kolom komentar.